Hai, Om Dan di sini. Beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan nih dengan satu tragedi yang sempat viral, yakni tragedi Gunung Merapi yang berada di Sumatera Barat. Gunung Merapi ini sempat erupsi dan menyebabkan sekitar 20 lebih korban meninggal dunia dan beberapa mengalami luka-luka. Dan semoga para korban yang meninggal dunia diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga yang mengalami luka-luka semoga cepat pulih seperti sedia kala. Nah, cerita kali ini tuh juga tentang Gunung Merapi tersebut, tapi ini kisah lain yang terjadi jauh sebelum tragedi erupsi kemarin. Cerita ini diambil dari salah satu cerita misteri yang ada di aplikasi KBM dengan nama akun Via Virgo atau biasa dipanggil dengan nama Via. Dan cerita ini dialami langsung oleh penulisnya. Dan Om Dan udah dapat izin ya dari penulisnya langsung buat ngebawain cerita ini di channel Om Dan. Selain itu, kalian juga bisa langsung baca cerita ini di aplikasi KBM dengan judul Kisah Horor di Gunung Merapi. Nah, buat kalian nih yang punya cerita horor, misteri ataupun tragedi, langsung aja DM cerita kalian ke IG di bawah ini. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Let's play. Ceritanya nih, tepat di bulan Oktober 2018 ada 4 orang sahabat yang pergi untuk mendaki Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 4 orang ini bernama Via, Lara, Sukri, dan Viko. Mereka ini sudah berteman sejak SMP. Tapi mereka nggak tahu nih kalau pendakian mereka saat itu bakalan jadi pendakian yang mengerikan dan nggak bakalan mereka lupakan sampai detik ini. Dan kali ini Om Dan akan menceritakan kisah mereka dari versi si Via. Dan juga ini adalah pertama kalinya buat Via naik ke gunung. Sebelumnya Om Dan kenalin dulu nih sosok si Via-nya. Via ini berasal dari Padang, Sumatera Barat. Pada saat itu Via masih kuliah yang sudah di semester akhir dan lagi nyelesain skripsinya. Via ini agak tomboy dan tergolong kritis dan juga sering berdebat dengan dosen di kelasnya. Saat itu Via juga sedang merintis usaha kafe miliknya. Namun sayang nih, usaha yang sedang Via rintis lagi dalam keadaan bangkrut. Belum lagi, skripsi yang diajukan Via ini selalu ditolak oleh dosen dan selalu direvisi. Makanya Via ngerasa drop pada saat itu. Selain usahanya yang terancam bangkrut, Via juga merasa sangat tertekan di kampusnya karena skripsinya yang gak kunjung diterima. Via ini bingung, kenapa cuman skripsi punya Via aja yang selalu dipermasalahkan oleh dosen pembimbing tersebut. Padahal teman-temannya yang Via bantu buat ngerjain skripsi pada lolos semua. Tapi cuman Via aja yang gak pernah lolos dan selalu minta direvisi. Saat itu Via juga merupakan ketua dari kelompok mahasiswa dari kelasnya yang sama-sama sedang ngerjain skripsi. Nah, karena keadaan itulah akhirnya Via drop total dan jarang pergi ke kampus. Karena mendapat serangan mental yang begitu menekannya, akhirnya Via pun jatuh sakit. Entah kenapa saat itu fisik Via kerasa lemah banget, gak seperti biasanya. Padahal Via ini juga tergolong aktif dan produktif. Biasanya kalau nggak ke kampus, Via ini melakukan kegiatan yang bermutu. Seperti jualan online, mengikuti seminar, atau bertemu orang-orang expert buat tukar pikiran dan ide. Dan juga Via ini seorang entrepreneur. Tapi entah kenapa,
Saat itu Via benar-benar ngerasa lemah banget dan sudah 3 hari cuman berdiam diri, gak ngelakuin apapun. Mungkin karena keadaan yang sedang drop dan sakit seperti itu. Di saat itu pula datanglah nih si Lara, salah satu teman SMP Via yang masih sering main ke tempat Via selain si Sukri dan Viko. Singkat cerita, setelah mereka bercerita ke sana kemari, Lara ini juga menceritakan pengalamannya saat naik gunung. Saat itu Via sangat antusias mendengarkan cerita pengalaman Lara. Tiba-tiba aja si Lara ini nyeletuk buat ngajakin Via naik gunung. Padahal saat itu keadaan fisik Via belum pulih karena sakit. Tapi Lara terus membujuk Via supaya mau ikut naik gunung bersamanya. Lara ini berperawakan kecil dan kurus. Lara tinggal bersama adik dan neneknya, dan orang tuanya berada di kampung. Lara juga mempunyai masalah yang hampir sama kayak Via. Lara belum juga nyelesain kuliahnya. Saat itu Via bilang kalau dia mau pikir-pikir dulu sembari nunggu keadaannya pulih biar bisa ikut mendaki sama si Lara. Sebenarnya tuh Via pengen ikut mendaki karena sama sekali Via belum pernah melakukan pendakian. Cuman Via ini bingung karena Via nggak bakalan diizinkan oleh ibunya. Sekedar informasi nih, ibunya si Via ini sangat protektif sama si Via. Bahkan pernah waktu SD ada kegiatan pramuka, Via tetap nggak dibolehin ikut sama ibunya. Apalagi mau mendaki, sudah pasti nggak bakalan dapat izin. Sore pun tiba. Lara berpamitan pulang karena takut dimarahin neneknya kalau pulang kesorean. Lara berpesan sama Via supaya cepat sembuh biar bisa ikut mendaki. Nah, pas malamnya nih, tiba-tiba Sukri sama Viko juga datang ke rumah Via. Mereka beralasan mau beli makanan Via secara langsung karena kalau pesan lewat online berat di ongkir, kata mereka. Via agak curiga nih sama mereka. Kayaknya cuman alasan mereka doang mau pesen makanan. Dan pasti mereka ada maksud lain nemuin Via. Apalagi saat itu Sukri sama Viko seakan sengaja pamer foto di Instagram orang-orang yang lagi mendaki. Bener aja nih, Via tertarik buat ikut ngelihat foto-foto itu yang semakin menambah kekaguman Via dengan keindahan alam dan memberikan kesan yang mendalam buat Via. Saat itu juga Sukri dan Viko seakan sengaja berdiskusi di depan Via tentang rencana mereka melakukan pendakian. Via jadi makin curiga dong, kayaknya si Sukri sama si Viko ini disuruh sama si Lara biar Via terhasut buat ikutan mendaki. Soalnya kebetulan banget sorenya Lara bahas pendakian nih. Malamnya datanglah Sukri sama Viko yang juga bahas soal pendakian. Via emang sebenarnya tertarik nih buat ikutan mendaki, cuman keadaannya aja yang lagi drop, apalagi bakalan susah dapat izin dari ibunya. Via bingung nih di sini. Kalau dia nolak, pasti bakalan diajak sama temen-temennya. Alhasil, Via bener-bener kehasut dan mengiyakan mereka buat ikutan mendaki gunung. Masalah izin, biar nanti dipikirkan bareng-bareng sama yang lain. Keesokan harinya, bener aja nih, datanglah si Lara, Sukri, sama Viko. Mereka bertiga datang ke rumah Via yang kali ini buat minta izin sama ibunya Via buat ngajakin Via naik gunung. Walaupun pertamanya sempat ditolak sama ibunya Via, tapi berkat kegigihan Sukri buat meyakinkan ibunya si Via, akhirnya mereka mendapatkan izin untuk ngajakin Via naik gunung. Karena saat itu Via juga ikut meyakinkan ibunya kalau Via udah sehat, walaupun cuman pura-pura. Setelah berhasil mendapatkan izin, akhirnya mereka bertiga pun pamit pulang. Singkat cerita, mereka sepakat buat muncak selama 3 hari di Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kalian yang hobi mendaki pasti udah hafal lah dengan gunung yang satu ini. Gunung Marapi ini tergolong gunung aktif yang bisa dilihat dari kota Bukit Tinggi maupun Padang Panjang.
Via sangat antusias karena merasa jenuh cuman berdiam diri di rumah, karena bagi Via, cara ampuh melawan rasa sakit adalah dengan bergerak, bukan diam aja dan berpasrah. Yang ada cuman menambah rasa sakit dan melemah. Setuju sih kalau ini. Malamnya, Sukri, Lara, dan Viko kembali datang nih ke rumah Via buat prepare dan berbagi tugas selama mendaki nanti. Tim mereka ini bisa dibilang sedikit, cuman 2 orang cewek dan 2 orang cowok. Dan Via sebagai pemula cuman ikut aja dengan keputusan yang lainnya. Mereka sepakat buat ngajakin teman-teman mereka yang lain buat ikutan muncak. Karena peralatan yang akan dibawa lumayan banyak, jadi lumayan meringankan kalau misal ada yang mau ikut lagi. Via akhirnya pasang di story WA, berharap ada yang mau ikutan. Tapi respon dari beberapa teman Via yang kebetulan mau mendaki juga saat itu, mereka udah dapet tim masing-masing. Jadi Via sama ketiga temannya akhirnya memutuskan buat muncak walaupun cuman berempat. Mereka catat nih semua peralatan dan kebutuhan logistik apa aja yang akan mereka bawa. Mereka juga sepakat buat patungan waktu itu. Setelah selesai buat prepare semuanya, akhirnya Lara, Sukri, dan Viko pun pamit pulang. Oh ya, mereka juga sepakat menunjuk si Sukri jadi leader saat muncak nanti. Keesokan harinya, tibalah saatnya mereka buat pergi muncak. Mereka sepakat menjadikan rumah Via sebagai titik awal keberangkatan. Setelah semua persiapan dirasa sudah aman, sekitar pukul setengah 10 mereka akhirnya berangkat nih menuju Gunung Marapi. Gak lupa, sebelum berangkat mereka semua berdoa dulu dan berpamitan sama ibunya Via. Mereka berangkat menggunakan 2 motor. Via berboncengan sama Sukri dan Lara berboncengan sama Viko, yang ternyata si Lara sama si Viko ini baru aja jadian. Namun saat itu mereka berangkat muncak dengan kondisi si Via sama si Lara nih ternyata lagi haid guys. Beberapa saat setelah perjalanan, sampailah mereka di sebuah pom bensin. Setelah mengisi bahan bakar, Viko ini pamitan sebentar buat jemput salah satu temennya yang mau ikut mendaki juga. Teman Viko ini namanya Rangga, yang sudah berpengalaman juga naik turun gunung. Akhirnya tim mereka ketambahan 1 orang lagi nih dan menjadi berlima. Lanjutlah nih perjalanan mereka yang sekarang menjadi 3 motor. Saat waktu sholat tiba, mereka singgah di sebuah masjid yang mereka temui di perjalanan saat itu. Via sama Lara cuma nunggu di depan masjid karena mereka lagi haid. Setelah selesai sholat, mereka melanjutkan lagi perjalanan. Saat itu udah siang hari, dan kali ini mereka kembali singgah di sebuah pasar kecil yang menyediakan perlengkapan pendakian. Via sama temen-temennya cuma membeli sarung tangan dan buff aja, dan Via saat itu malah lupa nih nggak beli mantel. Padahal waktu itu cuaca lagi nggak bersahabat. Mereka ini pergi muncak tergolong nekat guys, karena emang waktu itu tuh cuaca lagi nggak bagus di bulan-bulan tersebut. Apalagi di kota Padang Panjang ini sering banget hujan karena emang berada di puncak ketinggian dengan intensitas hujannya yang cukup tinggi. Setelah melewati jalan raya, akhirnya mereka tiba di sebuah pedusunan dan melewati beberapa rumah penduduk setempat. Namun saat itu teman-teman Via ini malah ragu sama jalan yang mau dilalui karena mereka udah lama nggak pergi ke Marapi. Ceritanya nih, mereka lupa jalan nih. Dan anehnya nggak ada satupun yang ingat sama jalannya, dan cuman menduga-duga aja. Beberapa kali mereka sempat tersesat dan berputar-putar di situ-situ aja, yang berakhir ke jalan yang sama. Sampai akhirnya mereka bertemu nih sama bapak-bapak separuh baya yang lagi jalan di tengah gerimis sendirian di tempat sepi. Saat itu mereka nggak menaruh curiga apapun nih. Dan akhirnya si Viko nanya nih ke bapak-bapak itu. Viko nanya, apakah bisa melewati jalan itu untuk sampai ke Marapi? Bapak itu pun menjawab, bisa melewati jalan tersebut dan menunjukkan arahnya.
Tapi bapak itu kembali bertanya kepada mereka, apakah mereka yakin mau muncak ke Marapi saat itu? Pertanyaan bapak ini tuh sempat menggoyahkan keyakinan Via dan temen-temennya. Namun mereka kembali membulatkan niatnya sembari menjawab pertanyaan bapak ini dengan hanya menganggukkan kepala dan berterima kasih karena sudah menunjukkan jalan. Lalu setelahnya mereka melanjutkan perjalanan tanpa mereka melihat lagi ke arah belakang. Pokoknya mereka belum berpikir aneh-aneh lah saat itu. Di sepanjang jalan mereka nggak berpapasan sama sekali dengan orang di tempat itu. Hanya sedikit orang yang mereka temui dan itu pun berada di warung. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun menemukan jalan ke Marapi. Itu pun karena mereka harus menembus jalan lain. Soalnya yang ditunjukkan bapak-bapak tadi itu gak 100% akurat. Dan mereka sempat beberapa kali bertanya lagi kepada orang yang kebetulan mereka temui. Tapi nih, sesampainya mereka di sana, mereka berlima sama sekali nggak ketemu pendaki lain. Kala itu cuaca sama sekali nggak mendukung mereka, tapi mereka tetap berharap ketika sampai puncak nanti cuaca akan kembali cerah. Sampailah mereka di sebuah warung yang terlihat kosong, gak ada orang sama sekali. Padahal niatnya nih, mereka mau numpang ngecas HP sama kamera. Dikarenakan gerimis yang berubah menjadi hujan, akhirnya mereka memutuskan untuk berteduh di warung kosong tersebut. Mereka tetap meminta izin walaupun gak ada orang sama sekali. Via dan Lara bergegas mengganti pakaian mereka di toilet yang terletak di sebelah warung. Mereka juga mengganti celana jeans dengan celana training yang lebih nyaman. Gak lupa mereka juga mengganti pembalut karena sama-sama sedang haid saat itu. Padahal mitosnya nih, kalau ke gunung gak boleh dalam keadaan haid. Tapi Via dan Lara kompak bohong nih dan ngomong sama yang lain kalau haid mereka hampir selesai. Niatnya biar bisa tetap lancar muncaknya dan gak batal gara-gara mereka berdua lagi haid. Dan Via sama Lara saat itu nih cuman nganggep kalau pergi ke gunung saat haid cuman mitos belaka dan gak ngaruh apa-apa. Sambil berteduh di warung kosong tersebut, mereka ini ngobrol ke sana kemari. Rangga pun sudah terlihat agak akrab walaupun baru bertemu sama mereka selain Viko yang memang temennya. Padahal sedari awal nih, si Via nganggep kalau si Rangga orangnya kaku karena nggak banyak omong. Sembari para cowok lagi ngobrol, Via sama Lara nih selfie-selfie di situ. Pokoknya mereka berlima membuang jenuh sekalian nunggu hujan reda dan mungkin baru sorenya mereka bisa lanjut naik. Tiba-tiba aja nih mereka disamperin sama seorang laki-laki berambut gondrong yang berjalan di tengah hujan yang hampir mereda, sembari nutupin kepalanya dengan telapak tangan. Tanpa menaruh curiga apapun, dengan ramahnya mereka berlima nyapa nih ke orang ini. Entah itu pemilik warung atau mungkin penjaga gunung. Mereka juga nggak tahu dan nggak mereka tanyakan hal tersebut. Tiba-tiba aja orang tersebut langsung ngomong kalau rombongan pendaki yang lain udah naik tadi pagi dan barusan siang sebelum hujan turun. Seakan-akan tahu kebingungan Via sama temen-temennya karena nggak ada pendaki lain. Padahal nih, mereka berlima belum menanyakan apa-apa sama orang ini. Lalu si Sukri ini nimpalin orang tersebut. Sukri bilang kalau mereka terlambat karena hujan dan sempat kesasar karena lupa jalan dan baru tiba sore ini. Sembari meminta izin buat numpang neduh di warung itu. Laki-laki itu nampak ramah ke mereka berlima sembari mengeluarkan kotak makanan dan toples cemilan dari dalam warung sekaligus merapikan dagangannya. Kayaknya bener kalau orang tersebut adalah pemilik warung tempat mereka berteduh. Mereka pun memanfaatkan kesempatan itu buat numpang ngecas HP sama kamera. Sebut saja orang ini dengan nama Mas Yanto. Mas Yanto ini bercerita tentang seluk-beluk Marapi yang tanpa sengaja menjadi tour guide melalui ceritanya.
Mas Yanto ini merupakan salah satu juru kunci Marapi dan merupakan penduduk asli di situ. Tentu saja, mereka berlima jadi sangat menghormati si Mas Yanto ini. Mas Yanto ini bilang kalau jalur pendakian Marapi ada 3, yakni Batu Palano, Ai Angek, dan Pariangan. Menurut Mas Yanto, buat pendaki pemula sangat disarankan untuk mendaki via Batu Palango aja. Karena selain jalurnya yang landai, di setiap jalur trek juga ada tempat buat ngecamp serta lebih cepat menemukan sumber air nantinya. Dan beberapa larangan saat mendaki di Marapi pun Mas Yanto beritahukan ke mereka berlima. Yang pertama nih, jangan buang sampah di gunung. Jangan mengambil apapun kecuali kenangan, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, dan seterusnya. Pokoknya Mas Yanto memberikan banyak petuah kepada mereka berlima. Dan lagi nih, kata Mas Yanto, buat yang cewek dilarang naik kalau sedang menstruasi atau haid. Mendengar hal itu, Via sama Lara jadi saling pandang. Tapi mereka ini seakan nggak ngegubris perkataan Mas Yanto tersebut. Mereka tetap nekat dan tetap menganggap hal tersebut hanya sebuah mitos yang nggak perlu dibesar-besarkan. Dan lagi nih, Mas Yanto bilang, apapun yang mereka dengar, lihat, atau rasakan seputar hal mistis, jangan pernah dibahas kalau lagi di atas. Kali ini perkataan Mas Yanto ini sukses nih membungkam mereka berlima. Via sempat bergidik ngeri membayangkan kalau malam-malam berada di tengah hutan. Rasa-rasanya bisa bikin si Via pingsan. Karena walaupun si Via ini tomboy, tapi Via ini takut banget sama yang namanya hantu. Gak kerasa nih, waktu itu udah nunjukin pukul 5 sore. Waktunya buat mereka meneruskan perjalanan. Gak lupa nih, mereka juga berpamitan sama Mas Yanto. Sore itu menjadi saksi mereka melangkahkan kaki di gunung itu. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan melalui jalur Batu Palango sesuai saran dari Mas Yanto. Selama perjalanan mereka saling bercanda, selfie-selfie sembari menikmati alam gunung sore itu. Saat itu Via ngerasa tubuhnya udah kembali fit dan udah lama Via nggak berkeringat seperti itu, walaupun suhu di gunung kerasa dingin banget. Saking semangatnya nih, nggak kerasa si Via ini udah ninggalin teman-temannya di belakang. Sampai-sampai nih, si Lara bilang ke Via sambil sedikit teriak. Si Lara nyuruh Via buat nyantai aja jalannya, yang ada nanti malah tenaganya habis. Mendengar hal tersebut, Via ini bukannya berhenti, malah balik nantangin Lara nyuruh menyusulnya, sembari mengejek mereka. Masa kalah sama pendaki pemula? Ya walaupun niat si Via ini cuma bercanda ya, Via sangat menikmati pemandangan sore itu sambil sesekali berhenti nungguin teman-temannya, sembari melepas dahaga dengan minum air mineral. Gak kerasa perlahan langit mulai gelap dan jalanan mulai gak kelihatan karena saat itu cuaca sangat mendung sekali. Singkat cerita, masuklah mereka ke hutan gunung. Jalanan kali ini sudah berganti menjadi jalanan setapak. Pandangan mereka mulai tertutup karena banyaknya pohon rindang dan menyisakan sedikit cahaya. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah yang disebut BKSDA atau Pos 1. Mereka bertemu dengan pendaki lain yang sudah lebih dulu sampai di sana. Ada yang beristirahat, ada yang sedang merebus air, bahkan ada yang sedang mandi. Kurang lebih ada sekitar 30 pendaki di sana. Dan mereka sesekali bertegur sapa serta berkenalan dengan pendaki lain. Nah, si Via ini ternyata juga udah janjian sama temen kampusnya yang bernama Tari, yang juga saat itu sedang naik ke Marapi. Via sama Tari ini udah janjian buat ketemu di BKSDA. Namun setelah 20 menit mereka beristirahat, si Tari ini nggak kunjung tiba. Atau mungkin udah duluan nyampe puncak. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, walaupun saat itu sudah gelap dan suasana kerasa begitu dingin. Padahal saat itu nih udah memasuki waktu maghrib, tapi mereka tetap nekat buat ngelanjutin perjalanan. Nah, Via ini mulai kedinginan nih di sini.
Gak kerasa, sudah cukup jauh mereka meninggalkan pos 1. Mereka cuma sesekali aja berpapasan sama pendaki lain dan bahkan gak ketemu sama sekali. Saat itu Via sangat kehausan. Untung aja nih, saat itu mereka menemukan sumber mata air dan berkekaslah Sukri buat ngambil air dengan jerigen dan memberikannya ke Via. Saat itu pula Viko, Sukri, sama Rangga mengambil wudhu buat sholat maghrib. Tapi mereka bingung mau sholat di mana karena jalanan gak ada yang kering dan berlumpur semua. Akhirnya mereka memutuskan buat jalan lagi. Kalau ketemu tempat kering, barulah mereka mau sholat di situ. Ini kenapa ya? Tadi berangkatnya nggak habis sholat di pos dulu. Merepotkan diri sendiri. Nah, selama perjalanan nih, mereka terus berzikir di dalam hati. Mereka sadar, waktu maghrib, konon katanya merupakan waktunya alam gaib terbuka. Dan salah satunya di gunung. Dan selama perjalanan, mereka sangat menjaga perilaku dan kesopanan. Karena kata yang sudah berpengalaman, kalau di gunung harus bisa jaga sikap dan jangan takabur. Langkah mereka terhenti ketika menemukan sebuah pondok. Niatnya sih mau sholat di sana. Tapi saat didekati, pondok tersebut ternyata sudah nggak ada atapnya lagi dan lantai kayunya sudah lapuk dimakan rayap. Nggak mungkin mereka bisa sholat di situ. Karena waktu maghrib yang begitu singkat, mereka buru-buru dong nyari lagi nih tempat buat sholat. Tapi sepanjang jalan mereka nggak nemuin tempat buat sholat. Semua jalanan basah dan berlumpur karena habis hujan. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka menemukan lantai semen yang masih agak basah karena air hujan dan sedikit kotor karena lembur. Sepertinya itu adalah tempat yang mau dijadikan sebuah pondok, tapi nggak jadi. Akhirnya mau nggak mau, mereka bertiga pun memutuskan sholat di situ dengan beralaskan matras. Sedangkan Via sama Lara duduk di belakang ketiga temen cowoknya sembari makan cemilan. Hingga Via ini dikejutkan dengan sesuatu yang bergerak di balik semak-semak. Dia ngambil senter nih dan memberanikan diri buat melihat apa yang bergerak di balik semak itu, walaupun bulu kuduknya berdiri semua. Dengan waspada, Via terus mendekati semak-semak tersebut, sembari mengambil ranting untuk menelusurinya dengan jelas. Via begitu kaget ketika ada sesosok makhluk yang tiba-tiba aja muncul dari semak-semak. Dan ternyata, itu adalah seekor tikus yang sangat besar sekali. Anehnya, tikus hutan itu nggak takut sama sekali dengan mereka, malah mendekati cemilan yang tergeletak di atas matras. Akhirnya tikus itu pun diusir sama temen cowok Via yang sudah selesai sholat. Singkat cerita, si Lara ini tiba-tiba aja ngerasa lapar. Tanpa berpikir panjang, Lara langsung mengeluarkan kompor portable dari carriernya dan langsung menyalakannya. Di saat itu, Via mengamati Lara. Si Via ini juga pengen supaya bisa menggunakan kompor portable, karena ini baru pertama kali Via ngelihatnya. Saat itu Lara yang memasak untuk mereka semua dan yang lain menunggu sambil duduk di matras dan malah berebut cemilan kayak anak kecil. Tapi keadaan itulah yang membuat suasana horor jadi nggak kerasa lagi. Makan balanjuang, istilah yang dipakai oleh orang Minang untuk menyebut makan bersama di satu tempat. Dan itulah salah satu momen yang gak terlupakan buat si Via, makan bersama temen-temennya di sunyinya pegunungan. Singkat cerita lagi, setelah selesai makan, mereka masih berdiam dulu sejenak buat menunggu makanan mereka tercena. Di saat itulah tiba-tiba aja ada sekelebat bayangan yang muncul dan bergerak dengan cepat, yang mengagetkan mereka sekaligus mengganggu ketenangan saat itu. Disitulah awal mulai kejadian horor yang Via dan teman-temannya mulai alami. Mereka semua komat kamit membaca doa, dan si Lara nih tiba-tiba aja meminta izin kalau mereka cuma numpang sebentar di situ. Bayangan itu pun dilihat mereka semua kecuali Via. Via nggak ngelihat apapun dan cuman celingukan di situ. Di saat itulah tiba-tiba aja Via mencium bau melati yang sangat menyengat, dan langsung aja bulu kuduknya berdiri.
Tanpa berpikir panjang, semua peralatan memasak tadi mereka masukkan kembali ke carrier. Tak lupa, sisa makanan dan sampah-sampah mereka kumpulkan dan mereka bawa. Matras yang sedikit basah pun mereka gulung kembali, dan si Rangga mengeluarkan headlamp dan diberikan ke Via. Karena emang Via saat itu nggak bawa apa-apa, cuman bawa pakaian aja. Akhirnya, setelah memastikan nggak ada yang ketinggalan, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan Sukri sebagai leader, memimpin perjalanan mereka, diikuti Via, setelahnya Lara. Di barisan nomor 4 ada Viko, dan paling belakang si Rangga sebagai sweeper. Sekedar informasi nih, konon katanya, kalau muncak beranggotakan ganjil itu juga dilarang, karena akan ada yang menggenapi, katanya sih gitu. Mereka berjalan nih mengikuti arahan leader, menyusuri hutan yang semakin lebat. Cuman ada suara hewan malam selama perjalanan mereka. Kadang mereka melewati akar-akar pohon yang besar dan juga semak belukar setinggi lutut. Suasana malam itu sangat gelap, gak ada cahaya apapun di situ kecuali senter yang menjadi penerang jalan mereka. Kadang saat melewati pohon-pohon besar, bulu kuduk Via langsung berdiri. Sebenarnya Via ini ngerasa takut banget saat itu, tapi karena gak sendiri, akhirnya Via bisa sedikit tenang. Tapi tak berselang lama, Via dikagetkan dengan suara Sukri yang berada tepat di depannya. Tiba-tiba aja ambruk. Sontak dong semuanya berkumpul untuk memberikan pertolongan. Dan ternyata Sukri ini kakinya terkilir. Sukri bilang kalau tadi seperti ada yang mencengkram kakinya saat melewati sebuah akar pohon yang menghalangi jalan. Mendengar hal itu, Via pun langsung ketakutan, berasa pengen pulang. Walaupun begitu takutnya Via saat itu, tapi Via mencoba memendamnya dalam hati dan gak mau nunjukin ketakutan di depan temen-temennya. Singkat cerita lagi nih, mereka akhirnya merawat Sukri terlebih dahulu dan menunda perjalanan. Viko melepaskan carrier Sukri dan Rangga mengeluarkan salep pereda nyeri yang langsung diambil Viko dan diusapkan ke kaki kanan Sukri yang sedang terkilir. Via sama Lara cuman duduk memperhatikan mereka bertiga. Via duduk menjauh dari akar pohon yang tadi membuat Sukri terjatuh. Ada rasa takut di hati Via untuk duduk di akar tersebut. Gak berselang lama, Sukri sudah bisa bangun lagi dan sedikit meregangkan otot-ototnya sambil melihat jam tangannya yang saat itu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sukri sempat ngasih saran, gimana kalau mereka bermalam aja di situ. Untung aja hal tersebut langsung ditolak sama Via dan mereka pun sepakat melanjutkan perjalanan aja. Sukri sekarang berada di bagian paling belakang dan di depan diganti oleh Rangga yang sekaligus memimpin jalan. Sebenarnya mereka kasihan juga sih sama si Sukri karena kakinya masih terpincang-pincang buat jalan. Akhirnya setelah beberapa saat berjalan meninggalkan tempat angker tadi, mereka menemukan tempat di tepi jalan yang sedikit landai meskipun nggak begitu datar. Nah, di sini nih mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di situ. Mereka mendirikan 2 tenda dom, 1 tenda cowok dan 1 lagi tenda buat cewek. Ini tuh pengalaman pertama kalinya buat Via nginep di hutan dan masang tenda. Tenda Via berukuran kecil, cuman muat buat 2 orang, yang emang pas diisi Via sama Lara. Dan kebetulan itu merupakan tenda punya si Lara. Sedangkan para cowok ini menyewa tenda yang berukuran lebih besar. Mereka bekerja sama buat masang tenda masing-masing. Baru aja 5 menit, tenda punya para cowok udah berdiri dengan kokoh. Tapi Via sama Lara saat itu masih kocar-kacir, belum juga menyelesaikan tenda mereka. Via ngira kalau Via masih pemula, jadinya mereka lama memasang tenda. Tapi ternyata enggak, mereka lama masang tenda karena ternyata pasak tendanya kurang 1. Entah ketinggalan atau jatuh di mana. Sambil menggerutu nih, si Lara ini menyalahkan adiknya yang memakai tenda punya Lara saat adiknya camping. Parahnya lagi, ternyata flashlightnya juga nggak ada.
Akhirnya para cowok ini mengakalinya dengan memasangkan tali ke tenda Lara yang selanjutnya ditalikan lagi ke tenda para cowok. Ya jadinya tenda ala kadarnya lah, cuman pakai 3 kaki karena pasaknya hilang satu. Belum lagi nih, salah satu rangkanya bengkok. Jadilah macam gubuk reot yang kalau diterpa angin langsung hilang. Singkat cerita, setelah tenda mereka jadi, niatnya si Via sama Lara ini mau nyuci muka sambil bersih-bersih badan dan gak lupa ganti pembalut dulu. Tapi tiba-tiba aja bulu kuduk Via berdiri lagi saat dia lagi buang air kecil. Saat itu, Via nyuruh Lara berdiri agak jauh untuk menungguinya. Via nggak mau berpikir macam-macam nih di sini, walaupun hatinya nggak tenang. Via juga mengikuti petunjuk Lara untuk menyimpan pembalut yang kotor lalu minta izin sebelum membuangnya atau menguburnya. Dan Via memilih untuk menguburnya karena jauh lebih steril daripada membuangnya. Via berpikir kalau dibuang, takutnya malah berhamburan kemana-mana. Mereka lebih sering menggunakan tisu basah untuk menghemat air. Dan kalian gak usah berpikir tisunya buat ngelap apa ya. Yang jelas ya buat membersihkan diri lah. Oke, next. Setelah selesai, tiba-tiba aja nih Via ngerasa kedinginan dan buru-buru masuk ke tendanya. Di dalam tenda, Via tambah menggigil tak terkendali dan sulit menetralkan tubuhnya yang terasa kaku seperti es batu. Saking dinginnya nih, sampai sleeping bag mereka cuman digunakan buat Via sendiri. Di saat panik seperti itu, Lara langsung menyelimuti tubuh Via menggunakan seluruh kain tebal yang dibawanya. Lara kelihatan sangat khawatir dengan kondisi Via. Lara menarik tangan Via dan menaruhnya di atas perut Lara untuk mentransfer energi panas tubuh. Via ngelihat jam di HP-nya yang saat itu menunjukkan pukul 12 malam. Tiba-tiba aja, Via mendengar sayup-sayup suara perempuan cekikikan di ketinggian. Suara itu jelas banget walaupun terdengar jauh. Via nggak bisa berbuat banyak dan hanya terdiam mengingat nggak boleh bahas hal begituan di gunung. Dalam hati Via nih sempat bertanya-tanya, cuman Via aja yang dengar apa Lara sama temen-temennya yang lain juga ikutan dengar suara itu. Dan apakah suara itu adalah suara kuntilanak?